فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Ini kalau orang sudah mau meninggal, ini cirinya sudah mulai dingin. Dingin itu dari bawah. Nanti naik sampai idza balaghatil hulqum sampai sini. Jadi kalau ngecek dinginnya mayit dari bawah. Dan kalau bawah sudah mulai dingin berarti itu sudah tanda bahwa dia sudah mulai cabut nyawa. Kemudian kaki orang jejak ini, tapi dia gini nanti. Paham? Maka salah satu ciri itu sudah meninggal atau belum ketika ininya sudah mulai melemah ini nunduk gini. Sini atau gini muka tadi? Gini. Gitu atau gini? Ya, kalau ini kan gini asalnya gini. Ya. Nah, ini sudah begini, begini. Dalam Atau bisa. tadi bisa begitu. Oh, nah. Paham? Tapi sudah nggak jejak lagi. Makanya Syekh Utsaimin rahimahullah pernah cerita, jadi ada orang sudah digotong tapi kaki masih jejak. Oh, dia masih hidup, coba pukul saja, dia hidup. Jadi dikasih kejut gitu loh. Paham nggak? Nah, dia mulai dingin dari bawah. Nah, untuk ngecek sudah meninggal atau di sini. Nah, apa? Nadi. Tayyib. Nadinya masih detak atau tidak? Sama di sini. Paham? Tayyib. Jelas? Ini dan ini. Dua. Salah satunya mohon maaf, ini hidung ini sudah menurun. Nah, ini pelipis menurun. Muka itu menurun. Buka ya. Ini loh. Hidungnya kan gini mancung. Ya. Nah, itu agak Kem- kempis. Nah, ininya agak ke bawah, ini pelipis. Pelipis. Paham? Itu ciri-ciri fisik kalau tidak pakai alat untuk deteksi kematian. Jelas? Jadi kalau ada orang seperti ini dalam kondisi sudah seperti tadi, berarti kita menyatakan beliaunya meninggal. Paham? Dan tadi mulai dingin dari bawah. Jelas? Nah, sebelum dia meninggal, kalau kita tahu dia sudah tersengal-sengal, nafas sudah ditalkin. Talkin itu sekali kalau sudah ngucap jangan diulang. Jangan la ilaha illallah terus. Sekali ngucapnya ini ya, atas Nah, kitanya. kalau ini sudah mengucapkan sekali sudah. Kalau yang kitanya mah terus aja sebelum dia ucap gitu ya. Tapi pelan-pelan dibisikkan di telinga. Kalau mengucap alhamdulillah, kalau tidak maka ya sudah, kita sudah berusaha. Kemudian ketika mata terbelalak itu bukan tanda su'ul khotimah. Karena memang yang namanya mayat ruh yang keluar itu diikuti pandangan. Jadi kalau dia mata terbelalak bukan kemudian dia apa? Su'ul khotimah. Paham sampai sini? Baik. Kalau sudah segera ditutup. Ini segera didapatkan. Karena kalau kelamaan nanti kaku susah. Paham? Kelamaan kalau kaku susah. Jadi kalau sudah diketahui dia dinyatakan meninggal, segera matanya ditutupkan, kemudian ini ditangkupkan. Jangan sampai itu. Ya, jangan sampai udah mata terbelalak, ininya mangap. Tahu mangap enggak? Tahu. Ya, selesai tip sebelum kematian. Ada bacaan tertentu katanya Ustaz kalau misalkan mau menundukkan? Enggak ada. Yang sahih tidak ada. Nah, boleh kalau masih sakaratul maut boleh dibacakan Yasin. Yasin itu dibacakan sebelum meninggal, bukan setelah meninggal. Kalaupun itu dianggap sahih riwayatnya. Iqra'u Yasin inda mautikum. Bacakan Yasin kepada orang yang mau mati, bukan orang yang telah mati. Jadi kalau misalnya ini sebagian baca Yasin, sebagian yakin. Paham? Itu pun yang Yasin hadisnya khilaf di antara para ulama. Jelas? Jelas ya? Jelas semuanya. Nah, dah dipersiapkan, sekarang airnya disiapkan, Mas. Ya, Kalau sebentar. usi tangannya, Ada yang nanya sebentar. usi tangannya kan tadi ini di sini sama. Yang benar justru di begini kan. Oh, jangan begini, jangan begini. Yang ini malah tidak ada riwayatnya. Jadi yang benar nanti mengkafani pun lurus. Dan itu lebih rapi dan lebih ngirit. Karena kalau begini tambah nih. Ya enggak? Tapi kebanyakan mah kayak yang begini sih ya. Yang benar adalah lurus. Nanti itu pengkafanan harusnya nanyanya. Ya. Ya? Jadi lurus aja kan.
Ini sudah siap? Nah. Baik. Kemudian yang boleh memandikan, laki-laki dimandikan laki-laki, perempuan dimandikan perempuan. Paham? Kecuali suami istri. Selain suami istri nggak boleh. Bapak mandikan anak nggak boleh. Ibu mandikan anak laki-lakinya nggak boleh. Paham? Hanya yang boleh memandikan yang berbeda jenis suami istri. Jelas sampai sini? Nah, kecuali anaknya balik belum balik dan belum tamyiz. Karena sebelum tamyiz tidak ada aurat. Itu maka boleh sang ayah memandikan anak putrinya, sang ibu memandikan anak laki dengan syarat belum tamyiz. Paham sampai sini? Baik. Riwayatnya adalah Sayyid Nabi akan memandikan jenazahnya Aisyah, demikian pula praktek Ali bin Abi Thalib memandikan Fatimah, dan praktek Asma bin Umais memandikan Abu Bakar. Baik. Jelas? Baik. Ini termasuk cara memandikan yang keliru, dilihat banyak orang begini. Baik. Biasanya ditutup. Ya makanya harusnya tertutup, dan kalau cukup hanya satu cukup sudah mencukupi, tetapi kadang tadi kita nanti butuh bolak-balik. Kita butuh bantuan, maka biasanya kalau enggak 2, 3 orang. Dan hanya itu saja. Dan orang yang terpercaya. Kalau si mayit itu pernah berwasiat, tolong besok yang mandikan saya si A. Nih, maka ini dicari dulu orangnya sampai ketemu. Kalau enggak ketemu baru berpindah kepada pihak keluarga. Kalau tidak ada pihak keluarga yang mampu untuk merawat jenazahnya, baru kemudian kepada pihak lain. Paham? Makanya kalau keluarganya, mohon maaf, misalnya keluarganya ada yang meninggal, sebisa mungkin diurusi sama keluarga sendiri. Tapi kebanyakannya sibuk nangis, jadi malas. Makanya paham ya? Baik, itu tentang orang-orang yang memandikan. Yes, mana tadi kain? Nah, kalau sudah persiapan mandi, ditutup dulu sebelum dilucuti. Paham? Kang Beri nangis, Kang Beri. Ya. Nah, dia dibawa dari tempat dia tadi meninggal ke tempat pemandian dengan sudah tertutup kain seperti ini. Jelas? Dia tempat meninggal kan di kamar misalnya, atau di mana? Dibawa ke tempat pemandian dalam kondisi ketutup seperti ini. Nah, pakai samping. Jelas? Tapi dalamnya masih baju kan? Ya, masih Tapi baju. ketutup semua. Ketutup. Ya sama mukanya. Nah, kalau ini kan karena kasihan. Nah, setelah itu barakallahu fiik. Nah, setelah dia ditutup seperti ini, dibawa ke tempat mandi. Dan tempat mandi itu harusnya sini lebih tinggi bentuknya. Enggak tahu kalau pemulasaraan yang di anu itu. Harusnya dibikin, mohon maaf, Mas. Enggak tinggi gini. Nah, dininya tinggi dikasih anu. Bantal. Iya, jadi sebenarnya kalau bantal kan sama saja nanti ini. Maksudnya itu tempatnya ini Harus diusahakan tadi ada sisi anunya. Jadi kalau mau bikin meja untuk memandikan, ditinggikan sebelum bagian ininya dari sini dari punggung ke atas itu. Biar apa? Biar air itu ngalir ke bawah. Jelas? Baik. Nah, nanti kalau mau bikin itu meja pemandian. Ini tadi ya. Ini tadi kalau ini nggak bisa mingkem, boleh ditali. Paham? Ini sudah dimingkem-mingkemkan mangap boleh ditali rapat kan ini ditali. Jelas? Dan itu kalau kebuka bukan Bukan suluh Fatimah enggak. Ini mata tadi mengikuti ruh keluar. Kemudian mohon maaf. Taib, ini sudah siap dimandikan berarti dilepas pakaiannya. Dilepas dengan cara ngelepasnya. Kalau tadi yang bagian pusat tetap tidak boleh nampak sama sekali. Yang bagian sini nggak boleh nampak sama sekali. Nggak boleh dibuka dengan yang akhirnya nampak, nggak boleh. Kecuali darurat. Nah, kalau ini pakaiannya ini tidak bisa dibuka secara halus, maka boleh digunting. Tapi jangan dipaksa-paksa, digunting semudah mungkin agar tidak melukai siapa? Mayat. Dah paham? Tapi bagian sini tetap guntingnya dari bawah kain. Paham? Harus tetap tertutup. Harus tetap tertutup, nggak boleh dibuka. Jelas? Nah, karena aurat itu tetap aurat walaupun dia sudah meninggal. Maka ya kalau ada pun menyentuh, ini pakai ini tadi supaya tidak langsung menyentuh kalau qadarullah tersentuh.
anggap ini sudah selesai melepas. Melepas. Paham? Baik. Yang pertama dilakukan sebelum ini dimandikan, di nomor berapa itu? Ini minta bantuan Mas. Di apa di saya tangan. memandikan sana. Kamu ke sana, cuma Di mana, Ustaz? dari sana. Nah, nah, ini diseparuhkan, dilurut. Lurut. Dia apa senengnya? Diurut sampai betul-betul keluar semua apa yang kotorannya ada. Iya. Ya, bersih. Tugasnya hah? Tahu semuanya gimana? Tahu sudah keluar gitu semuanya. Sampai udah. Ya sudah. Kalau sudah apa? Tapi biasanya suka ada yang dimasukin gitu. Masukkan ke mana? Di- Ke tempat itu. Iya, ke itunya. Itu enggak usah. Jadi ini ini diguyur. Ada yang guyur. Nah, kalau diguyur sudah tidak nampak lagi yang keluar, maka berarti sudah keluar semua. Paham? Nah, wis. Balik. Hah? Iya. Tinja air kencing semua yang dari lubang-lubang itu keluar semua. Nah, ini enggak apa-apa diguyur nggih. Tapi enggak usah ada yang keluar loh ya. Nah, sambil diurut tadi, satu lagi Mas, minta tolong. Nah, kan 3 ya. Saya murut, yang ini megang, yang ini diguyur. Dari bawah sini. Nah, nggak apa-apa ya Mas. Nah, guyur. Mohon maaf, tangan ini membawa kain membersihkan tadi kotoran. Jelas? Bagian kotorannya. Ya di bagian itu diraba saja. Diraba saja kalau sudah. Nah, sampai betul-betul air yang bersih. Yang diguyur-guyurkan tadi bersih. Guyur ya Mas. Berapa ini tuh? Berapa? Sebersihnya. Oh, sebersihnya. Ada ukuran. Nah, dikosak sana. Paham? Sudah bersih? Ya. Anggap sudah bersih. Ganti. Karena ini tadi untuk kotoran. Paham ya? Nah, ininya ganti. Si petugas pemandian tadi ganti ini. Karena ini tadi sudah buat ini. Nah, ininya tinggal diguyur yang banyak supaya kain ini kembali suci. Paham? Jadi, kalau ininya ganti dia. Jelas? Karena ini kan mudah ganti. Yang ini nggak usah ganti, tapi diguyur sebanyak mungkin agar bersih. Paham? Jelas? Dah. Kemudian coba cari diwudukan ya. Yang membutuhkan. Oh iya, kemudian diwudukan sebagaimana wudhu. Nah, wudhu itu apanya dulu Mas? Telapak tangan yang kanan. Ini Mas, kanan Mas. Oh, bawa dia. Majid tangan kanan. Nah. Enggak apa-apa kena air. Oh, nah, tapi kalau nanti mayat ininya dibuka. Jangan. Udah enggak apa-apa. Lagi ada. Pertanyaannya, kalau ada gigi emas, diambil apa enggak? Diambil, Pak Ustaz. Wallahu alam boleh diambil karena itu sebagai harta warisan. Paham ya? Cabut gitu, Ustaz. Ya, selama tidak melukai. Kalau mudah dicabut, maka dicabut. Kalau enggak, ya sudah diikhlaskan aja. Tapi kalau mau jadi urusannya ahli waris, ya diambil. Pokoknya Walaupun susah juga di anggota tubuh nggak ada perhiasan. Nggak ada perhiasan. Anting kayak gitu bakal perempuan. Gitu. Diambil. Nah, kalau manting diambil, lumayan Hah? Pakai susu didoain dulu. Ini berarti dibutuhkan dulu. Bismillahnya sudah dari tadi. Niatnya untuk memandikan jenazah ini tidak pakai bismillah lagi membutuhkannya. Jelas? Mohon maaf ya Mas. Kalau misalnya pasangan bismillah lagi apa-apa? Enggak apa-apa saja. Ustaz tadi Hah? bismillahnya berarti pas mulai ngecek Dari awal. Dari awal mau anu tadi. Memandikannya. Ya dari ngecek ini. Dari tadi mau melurut tadi. Ya. Kemudian mohon maaf. Kemudian apa? Kumur-kumur sama hidung. Jangan kon mangap meneh. Ambil kain. Ada apa? Anu aja lah apa?
Itu aja yang tadi nah. Tapi ini anggap bersih ya. Ya, Enggak bersih. Nih. Jadi cukup kita gini kan. Mohon maaf nih Mas nggih. Mohon maaf kan walaupun ini tadi sudah ditangkap tapi gigi tetap bisa digosok. Nah, dibasuh gini, hidungnya dimasukkan. Ininya yang dimasukkan bukan hidungnya. Gigi aja, enggak apa-apa. Nah, kalau masih bisa dipegang ya diginikan masuk. Tapi cukup gigi sebelah sini nih. Nah, baik. Kemudian hidungnya ini dimasukkan ke hidungnya. Paham? Itu cara mengkumur-kumurkan dan memasukkan air ke hidung. Paham? Jelas ya? Sama 3 kali Mas. Hah? Sama 3 kali. Ya, 3 kali. Jangan dituang air. Masuk airnya. Jadi cukup digosok. Enggak usah ya. Gosok giginya, kemudian dimasukkan sebagian gini. Jelas? Nah, setelah itu apa? Muka. Mohon maaf ya. Muka juga tidak usah digoyor. Mohon maaf ya Mas ini. Yang namanya 1 kali basuh itu kalau sempurna. Bukan sebagian ini dianggap 1, ini dianggap 1. Paham ya? Mohon maaf ya Mas ini. Muka. Tapi anggap rata ya. Ratakan dengan Mas. 1. Mesti potong ngajak ini karunya itu mait seri. Dan yang namanya muka mohon maaf, dari ini kena nih. Ini kena. Nah, kalau punya jenggot mohon maaf di sela-sela. Jenggotnya di sela-sela nih, ini. Paham? Baik. Nah, ini jangan lupa ini dari. Ya Mas, praktek. 3 kali tadi. Saya mau tanya 3 kali itu kanan kiri atau kanan kiri. Dua-duanya benar. Tapi yang afdal kanan dulu selesaikan baru kiri. Yuk Mas. Ambil gini tuh. Ambil di. Nah ini digini-gini itu namanya dalak dalam bahasa Arab. Di dalak itu di gosok sunnah, kena air wajib. Paham? Ayo. Sekali tadi 1 guyuran terus 2 kali. 2 kali. Nah. 2. 3. Nah, yang sana 1 orang yuk. Nah. Mana? Nanti urusan di rumah. Wah. Ya? Setelah apa? Kepala, Mas, kepala diangkat, Mas. Caranya tetap sama. Dari depan ini. Tek. Ya. Sampai tengkuk. Balikkan ke depan. Nah, baru ke telinga gini. Nah, yang belakang tadi ikut telinga, Mas. Bukan ikut kepala. Wis. Ya, paham? Ayo. Jelas? Baik, kaki, Mas. Terakhir kaki ilal ka'bain. Ini sampingnya dibuka gitu. Samping enggak apa-apa karena kaki bukan aurat. Yuk, Mas, kaki, Mas. Ayo. Itu video, Mas. Kamu antum. Ayo, minta maaf dulu. Kenal lagi Teman sendiri ya. Sampai Kak Bayi, oh jadi dia itu ingin malah urip meneh. Ya kita kan. Urip meneh bahaya. Ya Mas. Tanya. Biar ngerasakan praktek semua. Rezeki langsung masuk angin. Nah ya. Nah, berarti kita selesai dari proses mewudukan. Paham sampai sini? Mewudukan. Baik. Udah? Nah, air yang tadi, yang sekarang ini kan tadi berwudukan. Nah, yang untuk memandikan dikasih daun bidara. Harusnya daun bidara. Tapi kalau tidak maka diganti dengan sabun. Tapi kalau dia tidak ada daun bidara, maka mohon maaf kepalanya disambu, kemudian badannya disabun.
Jelas? Tapi darahnya bebas kalau ada misalkan berapa Bebas. Yang penting dia ditumbuk dulu. Biar apa? Merata nyampur. Jelas? Kata para ulama daun bidara itu angko. Angko itu membersihkan. Lah, membersihkan berarti terrealisasi dengan adanya sabun. Paham seperti ini? Baik. Sampai sini paham? Nah, dimulai dari kepala. Mirip mandi junub. Mandi junub itu mulai dari kepala. Jadi kalau kepala nggak ada kanan dulu kiri dulu, tengah, biur, kepala dulu. Kepala dulu, kemudian nanti dimulai dari syikil aiman, baru syikil yasar. Ya mas, kepala biur mas, 3 kali mas. Atau gantian? Iya, Tapi ingat, semua yang mandi kan pakai begini ya harusnya. Kalau memang beneran mayit, maka semuanya pakai ini. Semuanya pakai ini. Ya mas, sampai kap dulu. Ini yang bukanya berarti. Ada dari kepala. Silakan mas. Oh, saya turun lagi berarti. Nah, dari kepala sini 3 kali. Punten gitu mas. Betul. Ini sambil dikeramas, G. Oh, sampai gitu-gitu tuh. Sambil dikeramas, sampai sampo. Merek apa sih? Merek Candy, merek Sunsil, merek apa sebenarnya? Exos ki obat kuwe. Wis, paham? Ya. Nah, sudah. Nah, kemudian sikil aiman. Yang kanan-kanan dulu. Ya, Mas, kanan-kanan, Mas. Sambil digosok pakai sabun. Paham? Ya, Mas. Kanan basahi kabeh. Sampai sana. Ingat, di sini nggak boleh diutek-utek, cukup hanya melewatkan air saja. Oh, berarti nggak masuk ke dalam tangannya. Boleh kalau pakai ini Ya. untuk membersihkan, tapi jangan dibuka. Iya, yang Ini tidak boleh dibuka sama sekali. Kan sambil pakai sabun. Sambil gosok. Untuk pertama itu pakai sabun dulu. Nah, sabun. Nah, yang kiri mas. Mas kiri. Yuk. Dan kalau ini apakah langsung air atau Tampan dulu. Nah, itu sebagian ditambah dulu katanya biar tidak menyakiti, gitu ya. Tetapi itu tidak ada. Yang penting, masa digini nyakiti, ini sakit orang mas. Kok digebyung, loro yo. Nah ini pakai steam, gitu. Kalau mereka alasannya kan menyakiti. Nah itu nggak ada. Ini boleh saja langsung jur. Kanan, tapi sambil digosok ya, pakai sabun. Yang pertama, karena nanti bisa 3 kali ulangan. Kalau 3 kali belum bersih, 5 kali. Kalau belum bersih, 7 kali. Pol 9 kali. Paham? Lihat bersihnya gimana? Lihat bersihnya. udah nggak ada sabun lagi gitu. Ya, dan kalau 3 kali kan bersih. Kecuali mohon maaf keluar darah terus atau mohon maaf keluar kotoran terus. Maka kalau keluar kotoran terus atau darah terus, kalau sudah 7 kali atau 9 kali sudah tidak dibersihkan lagi air tapi disumbat tempat keluarnya tadi dengan kapas. Paham? Jadi jangan ini darah masuk keluar wae, tuh mandikan terus. Lah ngantek subuh ya ora dadi ya Mas. Nah, ya Mas yang kiri Mas. 1 kali dulu yang pakai sabun kan. Sabun bilas, belum, nanti bilasnya anu sabun. Sabun dulu, wis. Nah. Mas aja ngene-ngene iki tetep ngene lho. Nah, ini kok. Ini pakai sabun ya. Ya, sabun selesai. Berarti ulangan yang kedua membersihkan sabun. Ulangan yang kedua membersihkan sabun. Sudah sabun bersih. Ini tetap di sini agak diberi lebih karena di sini tempat keluarnya apa? Kotoran. Mohon maaf. Jujur meneh ini. Di sini di setiap di sini, tapi ketika tadi sambil ini tetap dipelurut supaya betul-betul nanti bersih. Paham? Jadi sambil gosok tadi pelurut, yang kedua pelurut lagi, yang ketiga pelurut lagi. Nah, terakhirnya nanti di sini dimaksimalkan bersihkan sampai betul-betul bersih. Paham? Nah, ya Mas kiri yang kedua. Sambil dipelurut perutnya. bukan tangannya. Aja mundur-mundur. Tekan petang wae. Air sensitif. Iki aja dipelurut-pelurut nyelip. Ini sih nah. Yang dipelurut sampai sini dah. Itu
ke sana. Nah, Beneran. 3 kali. Nah, dah. Sekali lagi yang sini dilebihkan. Ya. Yang sini dilebihkan sampai betul-betul air bening yang keluar. Tidak lagi ada campuran-campuran. Dah paham? Nah, setelah itu mana Mas kapur barunya dibubuk. Ingat yang tadi 1 sampai 3 atau sampai 6 sampai 7 tadi, kalau apa? Kalau harus sudah dikasih sabun atau apa tadi? Daun bidara. Daun bidara. Nah, untuk yang terakhir berarti yang ke berapa? 3 Guyur dulu keempat, baru diakhiri yang kelima. Paham? Asalnya 3, berarti 4. 3, kemudian di 4 dulu, bilas terakhir. Pet. Nah, setelah itu baru yang kelima pakai kapur. Ya. Paham sampai sini? Mohon maaf mengilas ya. Dari badan aja, mukanya jangan. Nah. Baik. Nah, di sini ada khilaf. Mohon maaf, Mas. Di petunjuk situ ada diwudukan lagi, betul? Diwudukan lagi. Kalau di sini berarti tadi diwudukan pertama. Ya. Sebelum dibasuh yang pakai sabun, diwudukan lagi. Tadi kan sudah wudhu. Ya. Nah, setelah 3 kali diwudukan lagi. Nah, diwudukan lagi baru barakallahu fiik tadi yang khusus yang tempat-tempat lipatan itu ditekankan untuk ini lipatan ini betul-betul dibersihkan. Mohon maaf kalau di ketiak ada apanya itu dibersihkan. Mohon maaf, sekarang apakah ketika dia ada bulu ketiaknya, mohon maaf ada bulu kemaluannya, kukunya panjang, pas meninggalnya punya panjang, apakah harus dibersihkan? Jawabnya tidak. Jawabnya tidak. Dia dikubur bersama itunya, bulu-bulunya semua. Jelas? Tidak perlu dibersihkan. Wallahu alam. Tapi kalau ada yang berpendapat membersihkan, maka itu boleh. Tetapi wallahu alam bishawab, yang benar tidak. Kenapa? Karena kalau dibersihkan, mohon maaf, kalau nyangkut bulu ya itu sakit. Berarti penyakit. Ya enggak? Berarti Enggak dicukur, enggak digunting, Ustaz. Nah, Enggak digunting. sunnahnya bulu ketiak itu sebenarnya dicabut. Adapun yang ini boleh digunting. Kalau digunting kos namanya. Kalau dikerok namanya halak. Mana yang afdal? Dua-duanya boleh. Nah, dua-duanya boleh. Yang ini jangan diapa-apakan. Yang ini jangan diapa-apakan. Biarkan. Paham sampai sini? Mohon maaf. Terakhir diberi kapur barus. Nah, mohon maaf. Biar bau beneran. Jadi Lebih baik enggak usah jadi sekali ya yang wudhu. Hah? Yang wudhu. Kalau yang wudhu yang benar sekali saja tadi. Di awal aja. Depan. Paham? Toyib. Nah, mohon maaf nih Mas. Sama dari kanan. Dari muka juga, Pak. Mukanya Iya, jangan dari muka tapi. aslinya dari muka. Ini bahaya karena Masih hidup. Nah, kemudian aja tuh. Hah? Guyur aja itu mah. Nah, diguyur aja hanya untuk biar dia dalam kondisi wangi. Paham sudah sini? Sama syarat berapa kalinya enggak? Sudah yang kelima kan berarti? Ya maksudnya tinggal Berapa 3 kali. guyuran? Sebersihnya. Kalau dianggap makanya yang keempat tadi sudah dipastikan bersih, terakhir tinggal diguyur pakai Air baru. Wangi. sekali lagi yang di sini dilebihkan. Ya. Paham? Sama dibalik juga, Oh, Pak. iya. Ya, balik sama tadi dimiringkan sana, miringkan sini. Gerak dulu, Mas. Jelas? Ya, Pak. Is. Apakah rambut perlu disisir? Kalau perempuan maka dikepang 3. Harus 3. Heeh. Kalau yang Kalau- rambutnya pendek juga. Ya sing rambutnya pendek ya wis. Yang rambutnya panjang dikepang 3. Siji dikepang, ngerti dikepang ora? Ya. Dingene. Ora dikucir lho ya. Dikepang, ngerti beda? Oh iya. Ya, iya. kayak Yang silang-silang. Heeh, dingene ngene kuwi. Iya. Jadi 3. Siji, loro, telu. Oh. Nah, setelah telu dikumpulkan begini. Paham?
Jelas? Oh, disatukan jadi Nah, disatukan. Tapi ini kipang 3 Ya. kalau perempuan. Tad, kalau perempuan ininya apa sih ini enggak? Apa? Ya. Khilaf di antara para ulama aurat wanita dengan wanita. Kalau wanita dengan wanita tetap seharusnya tetap seperti ini kalau wanita. Jelas? Tapi jangan bayangkan laki-laki kecuali suaminya sendiri. Paham? Selesai dengan ini pemandian, antum ganti baju, kita beralih Itu ke dianduk, biasa dianduk. Keringkan. sebelum diangkat dianduk imam mas. Oke, di mana tadi? Itu mas. Itu mas dari mas dianduk mas. Ini bisa kalau ini kan berarti harus udah ini dulu. Udah apa? Ini sudah kayak gini itu dibersihkan dulu, disurutkan dulu, dibersihkan dulu bawahnya, baru ini dia apa? Dianduk. Untuk formalitasnya. Dandui semua. Ingat, ini tetap nggak boleh. Kalau ini dirasa nanti akan kesulitan, diganti boleh. Tapi sampingnya. Tapi biasanya nanti gantinya ketika mau diletakkan di kain kafan. Jadi ini sudah nanti baru diganti. Tapi kalau pas setelah dikeringkan mau diganti maka boleh, supaya enak dibawa ke tempat kain kafan. Diadukan formalitas saja. Dari muka itu. Mau kabeh. Yes. Yes. Dan fungsi. Nah sekarang antum ganti yang ini dijemur aja dulu. Yes, mau sudah dicek ya mas? Oh mas diukur ya mas? Diukur ke kuwi nang awake kuwi. Sik dianu dulu iki sik. Mau endi tempat-tempatnya tadi mas ditaruh mas. Sing bener, sing pendek-pendek iki sik dijaring. Sirai mau nang endi? Pendek kan. Ya toh? Nah makanya nanti bagaimana tekniknya diperhatikan. Sing pendek-pendek, sing dawa-dawa, rada-rada dipaske dibayangke kuwi awake sifat jari. Tad, harus ada yang translate atau Yang sini kan lebar. Kan beda dengan ini. Nah, ini kan nanti panjang. Sama sini kan beda, Mas. Kalau gini beda toh? Masa dibatasi? Tad, namun Yang sini kan butuhnya pendek. ya misalkan Perempuan tadi beda. Lu apa botak sama tuh? Paham? Wes paham belum ini? mana Ustaz? Wes berapa pun? Kecil lola telu genep 5. Kira iso dewa rasa ngomong. Nah, iki digelar. Katekno sik. Gandeng. Untuk laki-laki 3 lembar. Untuk perempuan 5. Paham? Ayo. Iki tak ukur sih. Kok gue bahasa Jawa? Ini diukur dulu, ternyata kalau diukur Mas. Ke Mas, kono Mas. Nah, ini panjangnya, perhatikan. Panjangnya, tinggi badan tambah 30 cm ke sini, tambah 30 cm ke sana. Panjangnya berarti. Panjang toh. Panjang itu sesuai tinggi jenazah. Ditambah 30 cm untuk kuncung, ditambah 30 cm untuk kaki. Paham? Ayo. DKE. Iki rada dhuwur sithik. Nah. Sisa kan di kepala, sisa di kaki saya. Neng, tapi kalau iki balik rene Mas. balik deh kadinya. Nah, sing rada pas. Mudun sithik. Lu mandiin Ustaz. Nah, wis ora apa-apa. Iki nek ditangkup ora cukup kuwi Mas, tangkupno. Ora cukup toh? Iya. Nah, dadine ngene engko mringkas-mringis sik bahaya. Kalau dia di bawah dia tertawa kan bahaya. Kelihatan mukanya, betul? Nah. Begitu mayit kotak-kotak. Nah, ini mayat urip. Ini kan nggak cukup tuh. Nggak cukup toh? Ya. Kalau bayi kecil misalnya, mungkin kalau Ridwan cukup nggak? Cukup juga ya. Cukup kan? Nggak cukup ya? Nah, yuk Mas, balik meneh.
Kalau idealnya berarti sekali lagi 3 kali ini. Ya. Nah, kalau memang butuh seperti itu maka boleh dijahit dulu. Kalau nggak dijahit dulu tadi pakai peniti tadi. Oh iya. Makanya ada peniti itu untuk nyambung. Paham? Tetapi tidak harus disambung. Sebagian bahkan memakruhkan kalau dijahit. Jadi cari yang lebar sekalian. Cara menghitung lebarnya dari sini ke sini tadi 3 kak, supaya nutup kanan dan nutup kiri. Paham sampai sini? Nah. Tapi kalau seperti ini, terus bagaimana caranya? Ini biarkan di sini, biarkan di sini. Nah, yang ini disengsolkan. Nah, Silang. Silang. Sembur aku kurang slip. Nah, di rodok tengah titik, rodok deger rono titik. Sembur aku jenengku. Coba kayak iki. Nah, disengsolke ku mau jenenge. Rodok rene to Mas, kuwi diluruske. Sok. Nah, translate. Iki sing siji berarti ditengahkan lagi. Paham? Nah, akhirnya yang di belakang ini tertutup 3. Paham? Nah. Nah, makanya ini susahnya kalau pakai meja jadinya itu turun. Harusnya tadi di sana. Wis. Ayo tuh. Iki rada dene iki. Ora apa-apa, kowe rada gojek sithik. Ngerti anak mah. Antum dipegangi dikit. Wis ada geus. Nah, wis. Hah? Direne iki. Di kesini kan sedikit. Nah, kadikeun. Di berean. Nek di Jadi Nah. barisna jadi kieu. paham? Oh, ditumpangkeun. Oh. Nenek Ustaz. Paham sampai sini? Paham ya? Maka ini berarti yang dari bagian belakangnya sudah 3 rangkap. Nanti depannya dia akan dapat tape 2,5. 2,5 kan? Ininya sempurna, yang ini nanti ngencengkan. Jelas? Paham? Kalau kainnya model begini. Guys, sampai sini paham? Itu ini teknis untuk peletakannya. Namun setiap peletakan ini tadi dikasih minyak wangi. Kapur baru. Harus merata, Pak. Yang penting ditaburi karena nanti dia terulang lagi. Jelas? Iki diangkat sih. Angkat. Ulang sisi. Alon-alon. Saya itu habis dia Ustaz. Mahal bagi Mas. Siap. Dikasih baso. Ini di minyak wangi. Kapur barus Mas. Sekalian kapur barusnya. Ya, yang sudah dibubuk itu. Ya Mas, kapur barus ditabur-taburin. Jake-ake, sithik-sithik wae. Gimana? Saya ora itu. Ya, pertama, jelas? Nah, letakkan yang kedua, Mas. Kayak yang tadi seperti tadi tuh. Kanan dulu kanan. Harus kanan dulu Ustaz. Enggak harus sunnah. Nah, harusnya wajib. Kanan mayit. Hah? Mayitnya nanti itu apa-apa lah. Kono sing kanan kudune mayitnya rene tadi. Berarti kanan kono ya. Iya, kanan itu. Oh, kanane ora sunat. Oh, ra lha iki beda, sirahe mau kunjung ae beda. Mayit ini bisa diatur. Enggak, ini kan talinya tadi sudah di Atas ke sini pakai ya, minyak lagi, minyak. Ya, kapur barus, Mas. Tapi minyaknya pakai yang ini tadi, minyak mayit. Tapi apakah harus minyak mayit? Yang benar tidak. Yang penting minyak wangi boleh, apapun. Yang penting untuk mewangikan siapa? Mayit. Tapi tanpa alkohol. Hah? Kalau alkohol itu secara asal sebenarnya boleh digunakan untuk obat luar atau minyak wangi luar. Tapi kalau yang tidak ada alkohol itu lebih baik. Tapi ini sudah. Ini di minyak lagi. Tiap lapisan pakai ini. Minyak kapur barus. Kapur barus. Wes ya. Nah, ini kurang roto mulai wong duduk-duduk mau. Yang gini-gini ngeprek-ngeprek tadi. Kurang lembut. Mas, apa? Nah, nanti di bagiannya, mohon maaf, khusus untuk bagian aurat dibikinkan celana dalam.
Nggak harus dibikin buat celana. Ini dilipat saja, yang penting nanti dikasihkan, ditangkupkan di bagian apa? Itu. Nah, ini mau dibuka nggak? Nggak apa-apa ya. Maka di bawahnya dikasih kapas. Berarti kira-kira yang sering keluar tanpa sengaja yang mana? Bagian bawah. Kira-kira di sebelah mana tadi? Tengah. Ini ya. Yes. Ini masih di dalam. Masuk apa ya? Dibentuk-bentuk, dilebarkan selebar bagian dari si ayat tadi. Paham ya Mas? Nah, apakah harus semuanya? Jawabannya enggak. Cukup yang sering keluar sesuatu. Ya. Kalau mohon maaf dia kecelakaan misalnya, kepalanya keluar darah terus, maka di bagian kepala juga dioperasi. Paham? Di atas celana tadi. Hah? Di atas tadi pembuatan celana yang Di bawahnya. Kan di bawah ini. Di dalam maksudnya. Paham? Nah nanti di atas dikasih atau tidak? Jadi lihat, kalau dia masih keluar boleh. Intinya ini hanya untuk menahan cairan-cairan yang dikhawatirkan keluar. Paham seperti ini? Nanti dulu hidung, nanti masalah hidung dikasih atau tidak. Akon wae. Hidung dia suka keluar, Ustaz. Iya nanti. Itu kan nanti ada pembahasan apakah lubang-lubang itu ditutup pakai kapas atau tidak. Nanti pembahasannya kita mau nyiapkan dulu nih. Berarti ini jenazah masih dalam kondisi persiapan mau kafani. Nih kalau kepalanya tadi di mana? Ini ya. Kalau kira-kira nanti dikhawatirkan apa? Keluar darah tadi. Nah, ini biar nggak dilapisi lagi satu nggak apa-apa. Nah, kemudian yang sebenarnya diberi wewangian yang lebih khusus diberi wewangian pada mayit itu bagian anggota wudhu. Ini dan lipatan-lipatan tuh. Sehingga sebenarnya lubang-lubang ini ada khilaf apakah ditutup atau tidak. Nah, tapi yang terpraktekkan matanya ditaruhin, ini ditaruh. Wallahu a'lam bishawab, secara dalil tidak ada. Tapi kalau itu dalam rangka untuk memang dikhawatirkan keluar cairan-cairan yang dikhawatirkan maka boleh. Paham? Tapi seandainya tidak maka tidak jadi masalah. Begitu? Sebisa mungkin. La ilaha illallah. Takbir. Cukup. Waduh. Nah, dulu yang namanya Mus'ab bin Umar itu kain kafannya ditarik begini, kelihatan kaki. Kalau di sana kelihatan kepala. Mana yang diutamakan? Ditutup kepala. Jelas? Nah, ini tetap nggak boleh di sini. Ketika memakaikan ini tadi, celana tadi, ya sudah diraba saja. Dan maka harus ahli gitu kan. Nah, dimasukkan, kemudian maaf gini masukkan, kemudian dimasukkan ke sini sebagiannya diginikan. Cukup. Paham? Terbayang nggak? Kayak pampers. Jadi nggak ke bawah sini nggak? Kan ke bawah, ini tadi kan diginikan. Nih. Nah, bawahnya ya. Nah, dari sini diambil ke sini kan. Tuh. Tergambar? Kapasnya di dalam sini atau di luar? Tetap di luar. ini di atas kapas. Di atas kapas. Kapasnya kan sudah disiapkan ketika persiapan kapan tadi. Terus Ini tadi kan di selobok, selobok. Kalau sebelum ini nggak dikodok ini langsung si celananya di atas kapas bisa. Bisa kalau tidak, tapi biasanya sini itu sering apa? Keluar air. Nah, sehingga tetap diusahakan ada apanya? Inilah fungsinya apa, Kak? Kapas. Menyerap. Di selobok apa ya? Slide. Dimasukkan. Di apa jenenge? Kowe iki wong do ngendi jenenge? Di selobokno ngono to. Nah, terus yang ini kan diambil ini. Ya, dipempreskan gitu. Jelas? Ya, jelas. Enggak usah. Oh, talinya tetap di atas. Ya, di talinya tetap di sini. Lah iya, angkulnya wis ya. Nah, ketika ditutup ini tetap jangan dibuka. Ya. Ditutup dulu. Tutup, Mas. Kanan dulu kanan. Mana? Yes.
Nah, jangan kuat-kuat dulu nutupnya. Nah, ambil Mas dari bawah. Bisa nggak ambil? Tarik. Nah, gitu. Jelas? Enggak. Tadi kan sudah Nah, wis? Paham nggih? Nah, sudah. Baru kemudian ini yang makanya ini tadi harusnya yang lebar. Jelas? Ini disingsetkan. Kalau sudah tadi diambil, ini disingsetkan. Disingsetkan. Di apa ke? Di betul-betul di ini kan? Nah, dirapikeun. Nah. Mas, ora apa ya? Ngapunten lho ya. Wis, iki di kuatkan, dipagehkan. Wis, mohon maaf agak ditutup sebentar nggih. Wis. Nah, ini yang terakhir ditutup. Wis, ditarik. Kencang, situ tarik. Sana tarik, situ tarik. Panitia dulu tuh. Wis. Nah, kalau wis paham? Sudah, kalau memang butuh untuk diberi peniti, nah ini tadi fungsinya peniti. Ini kan nggak cukup tuh. Dipeniti. Wis. Tapi seandainya tidak dipeniti langsung diikat sebenarnya bisa. Nah, wis diikat yang bawah diikat. Ikatnya di kiri. Nah, hati-hati. Ngikatnya di kiri. Nah, tali hidup. Ngerti tali hidup ora? Ya. Tali hidup. Mas. Tali sepatu. Tali sepatu. Kenapa di kiri? Supaya nanti ketika dia dipiringkan mudah membukanya. Paham? Nanti kan siap dikubur. Nah, tuh sudah dikubur ini. Nah, kalau sudah begini, tapi ingat tadi ini ditarik ya, tarik set, tarik set gitu. Nah, kemudian ini tadi diikat dengan ikatan yang tidak mati supaya mudah dilepas. Sampai sini paham? Jelas? Naam. Berarti dengan ini selesai pengkah. Ini Ustaz, misalkan yang tadi kan ditali dengan buat rahang, dilepas juga nggak? Boleh dilepas, boleh enggak. Kalau dilepas dia mangap lagi, jangan dilepas. Tapi kalau dilepas dia sudah nutup, nggak butuh ditali. Paham? Nah, dan tidak ada mistis-mistis apapun dalam perawatan. Maksudnya gimana Ustaz? Di Jogja begitu pada mistis-mistis. Kalau bikin tali pocong nanti bisa ngilang. Maka tali pocongnya diambil. Tadi pocong dan kogel gitu. Jadi paham ya? Ini nanti ditali, yang ini ditali. Anggap ini sudah ditali. Jelas? Kalau sudah ditali, berarti kita setelahnya adalah persiapan mensolatkan. Nah, boleh ditutup kalau sudah begini, ditutup lagi dengan kain tadi. Biar tidak medeni. Biar tidak mengerikan, menakutkan. Walaupun sebenarnya sudah gini aja diangkat, nggak usah pakai keranda kalau memang bisa. Jadi kalau kuat, paham? Tetapi ya sudah pakai keranda. Ini ditutup lagi ketika mau disolat. Nah, sekarang kita disolatkan. Sholatnya karena gedok-gedokan, yang penting kita nganggap berarti kita sudah dalam kondisi wudhu saja. Nggak usah wudhu. Ini sholatnya gedok-gedokan. Gedok-gedokan itu hanya untuk praktek. Ini ya. Biar lama. Ini kita nyolatkan dulu. Nah, cara mensolatkan ini selesai ya. Nah, ini kalau dia jenazah laki-laki maka tepat di kepala ininya. Makanya kalau di bawah tadi kurang kurang menghormati. Ya, ini tetap di sini. Nah, kalau jenazah perempuan di perut, antara perut dan dada seperti ini. Jelas? Paham ya? Nah, posisi imam. Makmum masuk kamu bareng-bareng. Kalau campur jadi imam kabeh. Kalau campur jenazah laki-laki janganlah perempuan nyusunnya, berarti laki-laki di kepala, nah perempuannya digeser. Kalau beberapa jenazah nih, perempuannya yang ke sana digeser, dipaskan bagian perutnya. Paham? Naam. Baik. Jadi ini begini. Kalau anak-anak barakallahu fikum tetap laki-laki perempuan sama. Hanya nanti doanya yang berbeda. Jelas? Anak-anak tidak punya dosa. Masa Allah maghfir lahu.
Diampuni apa nih? Kan jelas. Apa ada? Jelas. Ya. Salat jenazah itu 4 takbir. Salat jenazah 4 takbir. Setelah takbir pertama yang dibaca Al-Fatihah. Jelas? Baik. Setelah takbir yang kedua yang dibaca salawat. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim sampai Ibrahimiyah. Jelas? Baik. Nah, kemudian setelah yang ketiga, takbir yang ketiga doa. Doa yang paling ringkas walaupun itu sebenarnya kurang. Allahumma gfir lahu kalau laki-laki, Allahumma gfir laha kalau perempuan. Boleh dibolak-balik tapi niatnya harus benar. Kalau jenazahnya perempuan, Allahumma gfir lahu berarti firlahu itu mayit. Mayit itu mudzakkar. Berarti mau mayit laki-laki perempuan boleh hu boleh ha. Paham? Kok boleh hu boleh ha? Mau mayit laki-laki atau perempuan tetap hu karena mayit. Berarti semoga Allah mengampuni mayit ini. Tapi boleh juga ha jenazah. Ada tak marbutah berarti mu'an. Makanya kalau Anda ikut sholat jenazah tidak tahu mayitnya, silakan huha boleh, tapi niatnya mayit. Kalau hu niatnya mayit, kalau ha niatnya jenazah. Paham? Jadi boleh hu boleh ha, tapi niatnya kalau hu mayit, kalau ha jenazah. Tapi kalau dipastikan itu laki-laki atau perempuan, ya langsung Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Itu yang paling ringkasnya. Tapi itu sebenarnya nggak lengkap, itu potongan. Tapi minimal itu yang dibaca. Ya, siap. Dah. Kemudian kalau mau lengkap, wa akrim nuzulahu wa wasi' madhalahu waghsilhu min al khataya bil ma'i wasalji wal barak wa naqi min khataya min al khataya kama naqaita thawbal abyada min ad-danas. Kemudian wa abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi. Tadi kalau perempuan diganti hahaha. Antum pelajaran huha rampung. Lulus. Nah, kemudian wa adkhilhul jannata wa a'idhu min adabil qabri wa min adabi jahannam. Atau dibalik wa min adabil jahannam wa min adabil qabri. Itu lengkapnya. Itu lengkapnya. Nanti dibaca di kitab tadi. Taib. Nah, atau ada doa yang lebih umum. Ke orang ngerti wedok lanang, gak tahu laki-laki atau perempuan, maka barakallahu fikum di doanya Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina wa saghirina wa kabirina wa dzakarina wa unsana. Kabeh doakan yang hidupnya, yang matinya, yang kecilnya, yang besarnya, yang laki-lakinya, yang perempuannya. Nanti di kitab ini disebutkan. Gak nonduwe. Nanti tak bagi. Nah, ya. Nanti itu ya beberapa hari. Mas, sehat ya. Wes, kita praktek sholat. Untuk doanya nanti antum ngikuti saya. Selain doa, nah setelah takbir yang keempat, sebenarnya ada doa. Allahumma la tahrim lana ajrahu. Ila akhir doa, tapi itu tidak wajib dibaca di sini. Boleh kemudian setelah takbir keempat salam. Yang Al-Fatihah itu baca keras aja bacanya, tapi nanti kalau praktek beneran jangan keras-keras. Kita kena praktek bacanya Al-Fatihah keras, sholawatnya keras, kemudian nanti doanya ngikuti saya. Saya talqin. Hah? Ya nanti kalau satu-satu nanti sore belum selesai kita. Ya, nanti untuk doanya ngikut. Pak Mayit ikut doa. Nah, doa ini dihafal ya. Allahumma ighfir lahu, nanti ngikut saya, setelah itu dihafalkan. Setelah itu dihafalkan. Itu nggih. Ayo siap salat. Laki-laki atau perempuan ini? Laki-laki. Lihat dulu. Berarti di sini imam posisi. Nah, kalau tadi berjamaah berarti diganti Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Kalau perempuan semua Allahumma ighfir lahunna warhamhunna wa'afihinna
wa'fu anhunna. Makanya seorang yang inginan itu mengingatkan kalau punya utang tolong diapakan itu diingatkan biar yang punya utang ikhlas kewe. Nah, tapi sebelum salat untuk mengingatkan jamaah. Dan nanti kalau Yang mau niat itu di hati. usolli fardal kifayati salatal mayyiti fardal kifayati itu tidak ada. Yang ada barakallahu fikum niat di hati. Nah, pakai doa istighfar enggak, Mas? Istighfar enggak? Istighfar enggak? Istighfar enggak? Jawabannya tidak. Kalau baca boleh. Kalau baca boleh. Nah, tapi yang benar tanpa doa istighfar langsung al-Fatihah. Itu ya. Nah, ana latine saya. Kalau nasi itu surat salat. baca surat. Hah? Surat enggak baca. Surat enggak? Surat enggak? Cukup apa? Fatihah. Nah, Fatihahnya baca keras ya. Konahil. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Baca ta'awudz. Bismillah, Fatihah keras. Yuk, monggo. Angkat tangan atau tidak ada khilaf. Mirip dengan takbir salat Id. Angkat tangan atau tidak? Yang benar wala'ala meriwayat Abdullah bin Umar adalah mengangkat tangan. Jelas? Mengangkat tangan sejajar dengan jelas? Thayyib. Nah, kemudian nanti ketika salam begini atau tidak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada kan yang begitu? Nah, yang benar adalah tetap tidak. Tapi kalau begitu tetap boleh dan sah. Jelas? Thayyib. Nah, yuk sekarang Imam sini Mas. Ya sekarang baca apa selawat. Takbir dulu. Allahu Akbar yuk. Allahu Akbar. Yuk selawat. Allahu Akbar yuk. Allahumma ighfir lahu baca. Allahumma ighfir lahu Warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wasil madkhalahu waghsilhu bil ma'i wassalji wal baradi nakkihi minal khotoyaya kama naqaita kaubal abyada minad danas wa abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi wa adkhilhul jannata wa a'idhu min adabi jahannam wa min adabil qabri Gak sidik bingung kabeh. Allahu Akbar yuk. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Selesai. Lahnya jangan panjang-panjang dari ekspresi. Rampung. Kita diserahkan. Berarti persiapan dikuburkan. Pas praktek barakallahu fikum menguburkan. Anggap ini kuburan. Di sini ada lahat, ya. Ada lahat. Nanti tolong nah ini diangkat ya apa ya Mas ya. Enjoy Pak Ustaz. Pak gitu sebentar. Tali. Iki jadi tali lah. Rada ditutup berapa Pak? Yuk. Mas, ini pisahnya. Ini apa liangnya. Liangnya. Nah, diangkat terang. Yuk kalau diangkat yang yuk diangkat. Pokoknya Mas. Nah, Kalau jenazah setara dengan ratusan kan? orang mikir itu boros. Karena kan itu lah.
ke sana. Ngangkatnya ke sana. Kita kan mau memasukkan nih. Jenazah kan hadap ke kiblat toh. Nah, yuk diangkat ke sana. Kepalanya dibulutkan. Ke sana dulu nah. Apa tenanan toh? Mandek sih. Nah, ini liang lahat. Mau dimasukkan dari kepala dulu. Sambil yang ngangkat baca dan yang nerima di bawah baca Bismillahi ala millati Rasulillah. Masuk. Yuk masuk kepala. Yuk masuk. Bismillahi ala millati Rasulillah. Nah, wis. Nah, ini kan tadi ada lahat. Yuk dimiringkan. Nah, dimiringkan. Nah, miring. Yes ya. Dimiringkan. Ini diganjel. Nah, kan pakai bulatan batu, bulatan tadi. Nah, Bantal dari tanah Ustaz biasanya. Hah? Bantal dari tanah. Nah, makanya itu dibikinkan kan biasanya. Nah, kemudian perhatikan. Mudah kan? Ini tadi fungsinya kenapa dia ditali di sebelah kiri. Dan yang benar ini diringankan saja cuma iki sapa sing nali ambil ora iso apa. Iki loro kiro. Nah, itu tadi. Iya. Nah. Enggak usah dilepas. Nah, apakah harus ditempelkan? Naam, boleh dibuka. Ini ditempelkan tanah. Oh, di Ya. bantalan. Ditempelkan tanah biar langsung ke tanah ini. Nah, boleh. Tapi kalau seandainya tidak maka nggak apa-apa. Oh, kaki. Pakai juga sama Ustaz. Kakinya kenapa? Dibuka. Semuanya. Tapi nggak usah dibuka yang itu. Hanya kepalanya saja. Oh, ikatannya aja Boleh dilepas, boleh ini dibuka kemudian ditempelkan ke tanah ini. Kepalanya saja. Jadi tanpa di kapan Ini kan kapan ini? Nah, Nah, buka ini aja. Jelas? Tapi kalau seandainya tidak maka nggak apa-apa. Jelas? Tadi bukanya gini atau saya gini? Gini, yang mana yang dibuka? Penting wajahnya. Wajahnya aja Wajahnya berarti. kena. Oh, dibukanya kafannya, bukan talinya doang. Ustaz kalau Kan yang khusus kepala tadi. Yang lainnya apa? Talinya biar saja. nyatu ke tanah. Jelas? Tayyib. Tapi kalau seandainya tidak buka maka tidak mengapa. Jelas? Tayyib. Nah, kemudian ini nah, dikasih apa? Papan. Nah, kemudian masing-masing pentakziah tayyib minimalnya tayyib menaburkan berapa? 3 kali genggam. Jadi kalau takziah itu jangan hanya ini yang gejejer, ikut ngambil tanah 3 genggam minimalnya. Bunga nggak perlu ya? Nanti dulu. beres Dah. Di dalam ada. Wis, kudu tutup kabeh, wis kabeh. Tayyib. Kemudian dinaikkan 1 jengkal dari atas tanah yang tadi. Wis. Paham? Tayyib. Makanya kalau dia di bawahnya pakai peti, petinya tadi untuk nutup tadi. Makanya biasanya sudah disiapkan papan nggih. Dari untuk tadi. Jelas? Nah, ini sudah semuanya. Kemudian ditinggikan 1 jengkal, kemudian dikasih tanda batu dan atas bawah. Tadi kan 3 kali saya yang kerja ngaburin tanah. Itu sebelum papan dikasih papan terus setelah dikasih papan. Ya, ini nggak boleh kena tanah. Jadi papan dulu ditaruh, dak kan tadi lahat. Dak baru nabur tanah. Jadi kalau mau ikut yang ini ya apa-apa pakai itu lebih afdal. Tapi kalau kita hanya sekedar pentakziah yang tidak kita minimalnya apa? Ngambil 3 genggam tanah. kalau misalnya naburnya udah ada 1 meter itu, kan kita pentakziah ada depannya bagian keluarga, dari belakang. Ya makanya nyela aja. Ada dalam keadaan pas di Sedang diuruk ikut itu berarti antum ikut hukumi ikut menguburkan, maka itulah yang dapat pahala 2 qirat. Itu yang dapat pahala 2 qirat. Man syahidal janazata hatta yusalla 'alaiha falahu. Itu berapa? Akul muslim ala muslim khamsun, ada 5 termasuk yakni ittiba'ul janaiz. Bagaimana cara mengiringkan jenazah? Man syahidal janazata hatta yusalla 'alaiha falahu qirat wa man syahidaha hatta tudfana falahu qiratan. Qalu ya Rasulullah wa mal qiratan mislu jabalaini 'azimain. Jelas? Betul? Nah,
beda sedikit riwayatnya. Biar kelihatan saya punya riwayat banyak. Iki siji kita rono ya Rasulullah ya di ono Rasulullah. Iya Mas ya. Nah, berarti sudah selesai. Apakah perlu dikasih nama atau tidak itu tergantung pada kemaslahatan bagi keluarga. Kalau memang mudah untuk dicari dengan nama, maka tidak menjadi masalah wallahu alam, tetapi yang afdal cukup dikasih tanda batu depan dan batu belakang. Atau katakan batu nisan yang itu pohon kayu ranting cukup. Taib. Apa karena apa namanya kalau dikasih nama sebenarnya nggak jadi masalah, hanya taib kalau dipakai coba dilihat nggak ada. Kan sambil di kubur tuh ada bacaan-bacaan enggak? Nggak ada. Nggak ada diadani, nggak ada ditalkin. Kowe engko nek ditakoni malaikat sapa robmu jawaban. Yang juga enggak ada. Sampai agar tidak bisa dibongkar binatang buas. Ukurannya begitu. Binatang buas itu biasanya kalau bangkai itu tidak tercium gitu. Nah, kalau masih tercium ya minimalnya berapa? 1,5 ya? 1,5 meteran ya? Nah, segitulah. Terus kalau makam di tembok itu gimana? Makam di tembok tidak ada contoh makam yang sunnah itu yang di kuburan bagi. Tidak ada di tembok, tidak ada namanya digijing, tidak ada dicongkok, cukup dibikin rumah rumah. Kalau itu kalau gimana tuh hukumnya? Kalau apa aja? Kalau wallahu alam tidak diperkenankan membangun. Bangun itu baik itu di tembok, ini di gini-gini, cukup biarkan begini, 1 jengkal, 1 batu cukup. Khawatir itu perkara baru. Itu tidak ditentukan, khawatir menyelisih sunnah. Sekarang contoh yang paling real tentang kuburan yang sunnah, pekuburan baki. Silahkan dicari di YouTube pekuburan baki, tidak ada sama sekali yang ada dikasih sini, dikasih di bangunan apapun. Mau itu kijing di atasnya, mau ininya dia ini silahkan dilihat ya. Dan itu yang sunnah. Itu yang sunnah. Khawatir masuk pada larangan membangun kuburan. Karena kuburan tidak boleh dibangun. Cukup seperti ini. Biar dia mengingatkan kembali manusia dari tanah kembali ke tanah. Yes. Amin. Kalau niat untuk sekedar menandai gimana? Kalau menandai tadi cukup dengan nisan. Itu tadi, makanya kalau diberi nama pun untuk agar apa namanya ketahuan maka boleh. Nah, berarti khawatir roboh, khawatir. Kalau ada kebutuhan maka menjadi boleh untuk keselamatan. Nah, iya. Tapi kalau tanahnya memang sudah bagus maka tidak boleh. Jelas? Nah, itu yang sunnah. Itu yang sunnah. Khawatir kalau kemudian melakukan hal-hal yang tidak pernah dicontohkan menjadi tidak sunnah. Jelas nih? Nah, contoh yang pekuburan paling sunnah di pekuburan baki. Silakan nanti dicari di YouTube pekuburan baki. Kabeh kur bentuke lempung jelas sampai sini paham? Nah, yes siap hidup lagi. Tadi kok Bismillahirrahmanirrahim. Itu aja, enggak ada la ilaha illallah. Rono gowo enggak ada. Tapi nah apalagi ketika gotong-gotong enggak ada. Jelas? Kadang suka ada yang nolongin mayit keluarganya enggak ada, seluruh ban namanya. Dipayungin. Diginikan terus seluruh ban. Yang depan bawa dupa, yang ini bawa anu, yang depan ada yang baru sekarang yang joget ya. yang duit dicampur beras kuning dicampur juga enggak. Payung Ustaz. Bismillah dengan nama Allah di atas agama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika memasukkan dari kepala, yang membawa dan yang menerima baca Bismillahirrahmanirrahim Rasulullah. Khusus bagi yang memandikan tadi disunahkan untuk mandi setelah memandikan jenazah. Adapun yang gotong maka tidak. Yang punya kesunahan untuk mandi adalah yang memandikan. Terus ini nggih. Ada Ustaz yang ahli waris itu wudu harus wudu pakai air itunya enggak ya? Enggak ada. Yang sunnah bagi yang memandikan adalah mandi. Jelas? Dan tidak boleh bagi yang memandikan mengumbar aib yang ada pada badan
Haji tadi orangnya kosong di sini. Kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adanya adalah istighfiru li akhikum fa innahu yus'al. Mintakan ampun untuk taib saudara kalian karena saudara kalian sekarang sedang ditanya. Jadi doakan saja sendiri-sendiri, Allahumma ghfir lahu warhamhu, makanya diapal doa tadi. Itu tidak hanya sekedar untuk doa salat jenazah, tapi boleh untuk bukan sekedar doa salat jenazah, tapi juga boleh doa ketika dia sudah dikuburkan. Tapi tidak bisa dijamaah. Amin, amin, amin. Ora sendiri doakan, mau berlama-lama. Tapi ya tadi, dan termasuk sunnah dari memasuki kuburan melepas sendal. Doa masuk kuburan gimana? Assalamualaikum ya ahli kubur. Terus wa inna bikum lalahikun, dan kami akan ikut besok. Jadi yang mati nanti kita, yang hidup pasti kita nggih masuk kuburan gerbang kuburan itu sudah. Dan yang sunnah barakalakum adalah dikubur di perkuburan kaum muslim. Tidak ada kesunahan untuk membuat barakallahu fikum Tadi itu kalau bunga tidak dibutuhkan. Kalau disiram air agar terlihat basah dan untuk kesegaran maka tidak menjadi masalah. Tapi kalau bunga wallahu alam tidak bisa